Siapa yang cari duit tak pakai rambu-rambu agama, Pak, yang haram dia makan, dia bukan halal dia ambil, nanti hidupnya tak berkah, Pak. Matinya sul khotimah, kembalinya neraka, Bu. Pak, logikanya Bapak Ibu kalau pengen tangkap ikan paus, kira-kira umpannya ikan teri atau ikan besar, Bapak Ibu? Pas ikan besar ya Pak ya, dapat yang besar Bapak Ibu. Duit rezeki Pak, duit itu lambang sukses. Orang barat yang meneliti mengatakan time is money, waktu adalah duit. Kenapa waktu adalah duit Pak? Karena duit itu lambang sukses. Siapa yang semakin banyak duitnya, maka dia semakin sukses. Dengan duit dia bisa beli rumah, bisa bangun rumah yang mewah, beli mobil yang mewah, bisa beli tanah kebun bahkan berhektar-hektar, beli emas intan berlimpah, semua bisa dia beli dengan ini Pak. Nih, duit. Apa yang dia beli namanya harta. Semakin banyak duitnya, maka semakin banyak hartanya, maka dia semakin sukses. Betul enggak Bapak Ibu? Pak, di kampung ini nih, siapa yang paling banyak hartanya, maka pasti dibilang orang yang lebih sukses. Betul? Tapi mohon maaf ya Pak ya, duit harta yang Bapak Ibu kumpulkan siang dan malam, Bapak dari muda sampai tua, sehat sampai sakit Pak, sibuk bekerja Pak, cari apa? Nih, cari duit. Ini baru sebatas sukses, baru memberi kebahagiaan, cuma sebatas kehidupan alam dunia. Artinya, ayah bunda bisa menikmatinya Pak ketika cuma hidup di alam dunia. Bapak Ibu, tolong jangan dilupakan Pak, setelah alam dunia masih ada dua alam lagi yang akan kita tempuh Pak. Dua alam Pak ya. Setelah alam dunia, kita nanti pindah ke alam berikutnya Pak, namanya alam kubur. Bu, alam kubur itu namanya alam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Baca surah Ar-Rahman ayat 20 Pak. Apa kata Allah? Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Artinya pemisah. Pemisah alam dunia sama alam akhirat, di tengah-tengah dipisahkan Pak. Ini namanya alam kubur Pak, alam pemisah. Nanti kalau sudah masuk alam kubur Pak, kira-kira mobil Bapak, rumah Bapak, tanah Bapak, emas, entas, berlian Bu, bisa Bapak nikmati apa tidak Pak? Cuma sebatas sukses. Bapak Ibu, ada 4 kehidupan manusia. Bapak Ibu mau beriman tidak beriman, pasti kita tempuh Bapak Ibu. Kokoh ini beriman betul Pak. Makanya ketika dapat pelajaran ini Pak di sekolah Islam Bapak Ibu, naik kelas 3 SMP Pak, kokoh kabur Bapak Ibu, langsung masuk Islam Pak. Kenapa masuk Islam? Takut keburu mati. Dulu SD negeri Riau, SMP di Riau Pak, Sumatera. Teman-teman sekolah itu Pak kebanyakan rata-rata Muslim Bapak Ibu. Setiap pelajaran agama Islam, ibu guru mengatakan begini, anak-anak sekarang kita belajar agama Islam. Yang bukan Islam silakan keluar Pak. Itulah Islam menandakan tidak ada pasan dalam agama Islam. Semuanya keluar Pak. Kokolim salah satu murid yang tidak beragama Islam, yang tidak pernah mau keluar dalam ruangan. Kenapa? Selalu mendengarkan pelajaran agama Islam. Ada 2 pelajaran yang sangat menyentuh hati Kokolim Bapak Ibu. Koko ceritakan di sini Bapak Ibu. Salah satunya ketika ibu guru agama Islam, ketika guru beragama Islam menceritakan tentang 4 kehidupan manusia. Satu namanya alam rahim Pak. Di perut ibu idealnya 9 bulan Pak. Ya Pak ya? Ya, setiap pindah ke alam dunia Pak, 9 bulan sudah bisa dilahirkan Pak. Jrot, owak dari bayi Bapak Ibu. Batita, balita mulai berkembang Pak ya. Kita perhatikan Pak, ketika masih kecil kadang-kadang bernyanyi Pak, ambilkan bulan Bu, mulai besar lagi aku datang bulan Bu, mulai besar lagi aku telat bulan Bu, mulai besar lagi aku sudah 9 bulan Bu, mulai besar lagi panggilkan ambulan Bu. Ya Pak ya, pindah ke alam dunia Pak. Setelah alam dunianya selesai, dia pindah ke alam ketiga, namanya alam kubur, alam barzah. Ketika kiamat besar sudah datang, alam kubur dibangkitkan semuanya Allah, pindah ke alam akhirat. Percaya enggak Bapak Ibu? Pak, kita yang percaya 4 kehidupan alam ini, setelah 17 tahun Kokolim meneliti tentang keberkahan Pak, maka Kokolim berani bersumpah demi Allah Pak, duit harta yang lambang sukses, tolong Bapak Ibu rubah sebagian jadi berkah.
Duit harta yang Bapak Ibu kumpulkan siang malam, yang baru sebatas memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia. Bapak Ibu, pokok ingatkan Pak, sebelum kita masuk alam kubur, ketemu alam akhirat Pak. Demi Allah Pak, tolong duit harta ini sebagian Bapak rubah. Bagaimana bisa beri kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Oke Pak ya, kita bahas Bu ya. Caranya bagaimana Pak? Ini masternya Pak. Kita buka Pak, cuma 2 cara Pak. Amalkan 2 cara nih Pak ya. Ini master dari keberkahan Pak. Nanti pulang bawa buku ini Bapak Ibu. Bapak amalkan master ini, bukunya bawa pulang Pak, Bapak Ibu. Nanti Bapak praktek bawa pulang nih Pak. Ini amalan Pak buktikan. Insya Allah mudah-mudahan Pak hidupnya berkah Bapak Ibu. Ayah bunda yang tercinta, Bu, caranya duit sukses rubah jadi berkah. 1, Bapak Ibu, duit tadi gunakan sebagian berniaganya kepada Allah. Jangan hanya kepada manusia. Bisa kita berniaga kepada Allah? Jawabannya bisa Pak. Al-Quran Allah ajarkan surah As-Saff ayat 10 sampai ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, hal adlukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau nggak kalian kuajarkan, kutunjukkan sebuah jual beli, sebuah perniagaan, tunjikum min azabin alim, yang bisa nyelamatin kalian siksa api neraka yang pedih. Artinya jual beli yang bisa mengantarkan kita masuk surga. Lawan neraka adalah surga. Bapak Ibu, apa itu? Cuma 3 cara Pak. 1, beriman kepada Allah. 2, beriman Nabi Muhammad Rasulullah. Kalau sudah beriman tak cukup Pak, butuh pembuktian. Buktikan yang ketiga Pak. Wa tujahiduna fi sabilillah. Kalian harus berjuang membantu agama Allah Pak. Bu, dengan apa? Bi amwalikum, dengan sebagian duit harta kalian. Tak punya duit, tak punya harta, baru bi anfusikum, dengan jiwa raga kita. Bisa pakai harta, pakai jiwa, sempurna perjuangannya. Bapak Ibu, 30 juz Al-Quran, 114 surat. Kokolim ketika menghafal, memahami, meneliti Bapak Ibu, ketika Allah perintahkan berjuanglah membantu agama Allah. Pak, demi Allah, kalimat yang pertama bi amwalikum, dengan sebagian harta duit kalian Pak. Kenapa harta nomor 1 Pak? Teliti Pak. Kenapa? Karena koko teliti Pak. Ternyata duit harta ini lambang sukses Pak. Allah suruh rubah jadi berkah. Kenapa harta nomor 1 Pak? Duit harta. Karena duit harta yang kita cari selama ini Pak, ini baru sebatas memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia. Allah suruh rubah Pak. Bagaimana duit harta kita ini bisa beri kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Ini Pak, duit. Makanya koko teliti Pak, pertama kali Islam datang, duit itu namanya bukan, ini kalau bahasa Inggris Pak namanya money Pak. Money, no laugh, no cry, no money, no dong, no kancing, no ngol Bapak Ibu. Nah, maaf ya Pak ya. Ini kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab fulus. Fulus, ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. Ya Pak, fulus. Orang Jawa artos, arcis, orang Padang piti, orang Medan hepeng, macam-macam ini Pak. Tapi pertama kali Islam datang, ini namanya dinar Pak. Dinar itu dari 2 kalimat, din sama nar, dibaca dinar. Din artinya apa? Agama. Lakum dinukum walad dolin Pak, waliyadin. Salah dengar ya Pak, maaf ya. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku, din agama. Nar itu artinya neraka. Wakina azaban nar. Jadi dinar itu agama dan neraka Pak. Pak, apa artinya? Siapa yang cari duit dia untuk din, pakai rambu-rambu agama, maka hidupnya berkah. Allah ridho Pak, matinya husnul khotimah, kembalinya surga. Tapi siapa yang cari duit tak pakai rambu-rambu agama Pak, yang haram dia makan, dia bukan halal dia ambil, nanti hidupnya tak berkah Pak, matinya sul khotimah, kembalinya neraka Bu. Tadi doa kita baca Pak ya, doa keberkahan yang diajarkan oleh baginda Muhammad. Tadi aku baca tadi Pak ya, Bapak tahu ada kalimat Allahumma tawil umurana wassah ajasadana wa nawir qulubana wasabit imana. Terakhir Pak ada muncul Pak, waqdi hawaijana, ya Allah cukupkan rezeki kami ya Allah. Kalimat yang pertama fiddin, untuk berjuang membantu agamamu ya Allah. Kalau dia bantu agama Allah Pak, kejar akhirat Pak, Allah turunkan berkah Pak. Wad dunia, dunianya Allah cukupkan Pak. Wal akhirah, bahagia di alam
akhirat. Din nomor satu ya Bu ya, agama Pak. Siapa yang kejar akhirat Pak, dunianya ngikut. Kejar dunia, akhirat tak pernah ngikut. Paham ya Bu ya? Bapak cari duit ini Pak, Bapak pakai rambu-rambu agama Pak. Apa itu? Sholat Bapak amalkan. Duit rezeki dari Allah, Allah tidak dia lupakan Pak. Dia dirikan sholat, dapat rezeki, dia terima kasih. Zakat dia amalkan, sedekah wajib Pak. Sholat zakat dia amalkan ya Bu ya, maka fiddin Pak, dia sudah membantu agama Allah. Kalau sudah bantu agama Allah, Allah berjanji, kau bantu agama Allah, Allah pasti akan bantu kalian. Siapa yang cari duit, sholat zakat diamalkan Pak, demi Allah Pak. Ketika dia cari duit ada masalah Pak, demi Allah, dia akan dibantu sama Allah Bapak Ibu. Tapi siapa yang cari ini Pak, tak pernah bantu agama Allah, Bapak dalam rangka mencari duit, jangan mimpi akan dibantu sama Allah ya Pak ya. Minimal sekali Pak, demi Allah Pak, akan dibantu ketika menghadapi sakaratul maut. Itu pasti Pak ya Pak ya. Makanya Rasul mengajarkan as-shadaqatu tamna'u mitatasu, sedekah yang kalian keluarkan membantu agama Allah, membantu agama Allah, itu namanya sedekah Pak. Itu menolak su'ul khotimah, matinya jadi husnul khotimah, kembalinya sorga. Tapi siapa yang cari duit tak pernah membantu agama Allah, nanti matinya nar. Bu, buktikan Bu, beli narkoba butuh duit, main judi butuh duit, masuk ke tempat-tempat butuh duit ya Pak ya. Gara-gara duit menghalalkan segala cara, gara-gara duit dia putuskan tali silaturahim, gara-gara duit ada, hutang tak mau dia bayar Pak. Sampai dia meninggal, hutang tak mau dia bayar, tak ada keluarga sebagai ahli waris yang memberikan hutang-hutangnya Pak, maka orang piutang tak ridho. Maka Rasul mengajarkan ruhnya terkatung-katung antara langit dan bumi, tak sampai kepada Allah, apalagi masuk surganya Allah Pak. Hati-hati punya hutang Pak, ini awal nomor satu Pak, yang punya hutang diamalkan.